Melanjutkan cerita sebelumnya, kompetisi Xinghai sudah berlangsung. Di saat itu, Ye Xingyun diserang oleh pangeran kecil Tiancheng. Akan tetapi, dengan kekuatan Ye Xingyun, dia berhasil membunuh pangeran Tiancheng. Tidak hanya itu, dia juga menelan api yang aneh yang didapat Ye Xingyun dari dalam tubuh Tiancheng. Setelah menelan api tersebut, kekuatan Ye Xingyun meningkat ke lapisan ketiga, alam realitas yang. Kematian Tiancheng dilihat oleh banyak orang. Pada akhirnya, Ye Xingyun mengakui kalau dia yang membunuh, kemudian menyerahkan diri. Sepertinya, Ye Xingyun memiliki rencana lain. 3 hari kemudian, Jenderal Chao mencari Ye Xingyun di dalam penjara. Akan tetapi, belum tahu apa yang selanjutnya terjadi. Di lain sisi, di istana Kekaisaran Xinghai, Kaisar marah-marah dengan Huan. Akan tetapi, Huan ini memiliki kekuatan yang lebih kuat. Dia mengingatkan Kaisar, kalau Kaisar hanyalah budak. Saat ini, dalam tubuh Kaisar terdapat 2 jenis racun. Xingming, yang juga mendengar percakapan Kaisar dengan Huan, dia sangat marah dan ingin membalaskan dendam. Xingming ini adalah saudara ke-9 dari Kaisar. Melihat saudaranya tidak bisa dihentikan, Kaisar melemparkan sebuah gulungan, sambil berkata, "Jangan biarkan orang yang tidak bisa tersentuh merajalela." Kembali ke dalam penjara. Ye Xingyun berdiri di samping penjara. Di depannya, Jenderal Chao membuka gulungan. Dia berkata, "Perintah ini ditulis langsung oleh Kaisar. Ini adalah dekret Kaisar. Kompetisi Xinghai adalah ujian yang paling adil di Kekaisaran Xinghai. Dalam ujian ini, kematian dan cedera tidak bisa dihindari. Semua orang diperlakukan sama." Mendengar itu, wajah penjaga yang sebelumnya ingin membunuh Ye Xingyun langsung memucat. Dia bergumam, "Tidak bersalah. Dari mana asal-usul anak ini?" Sehingga Kaisar Xinghai tidak membunuhnya. Jenderal Chao kembali berkata, "Jadi, Ye Xingyun tidak bersalah dan akan menjadi murid Akademi Xinghai." Sebuah tangan menepuk pundak penjaga yang wajahnya memucat. Dia langsung menunduk dan menakupkan tangan kepada Ye Xingyun. Penjaga itu berusaha meminta pengampunan kepada Ye Xingyun atas apa yang baru saja dia lakukan. Ye Xingyun yang melihat kelakuan penjaga itu, dia berkata, "Aku dalam suasana hati yang baik, jadi kau beruntung." Ye Xingyun dan Jenderal Chao bergegas pergi dari penjara. Jenderal Chao berkata ke Ye Xingyun, "Kau cukup mengejutkan." Ye Xingyun tersenyum ke Jenderal Chao. Jenderal Chao kembali berkata, "Kau bisa langsung pergi ke Akademi Xinghai. Semua temanmu berada di sana." Ye Xingyun menganggukkan kepala, berpindah ke Akademi Xinghai. Di sebuah hutan yang ditutupi oleh banyak pohon yang hijau dan subur. Terlihat, Ye Xingyun dihadang oleh putri Xinghai. Dia menunjuk ke wajah Ye Xingyun sambil berkata, "Itu kau." Tanpa diduga, ayahku membiarkanmu keluar. Ye Xingyun menjawab, "Apa kau ingin balas dendam?" Seseorang datang dari belakang Tuan Putri. Dia berkata, "Apa statusmu? Kau berani berbicara seperti itu kepada Tuan Putri? Cepat berlutut." Ye Xingyun tidak peduli, kemudian dia berbalik dan berkata, "Dasar, lebih baik aku pergi saja." Ye Xingyun berjalan tanpa menghiraukan sang putri. Di lain sisi, sang putri ingin menghentikannya, tapi hal itu tidak jadi. 3 orang langsung muncul dari belakang Ye Xingyun. 2 dari mereka berada dalam realitas yang, lapisan ke-9, dan yang satunya berada di lapisan ke-8, alam realitas yang. Mereka bertiga berteriak, "Nak, pergilah ke neraka." Serangan dari 3 orang itu mengenai tubuh Ye Xingyun. Akan tetapi, itu bukan tubuh asli, namun hanya sebuah klon petir. Ketiga orang itu terkejut melihat yang mereka serang adalah klon. Sepasang cakar tangan berwarna kuning melesat ke 3 orang yang menyerang Ye Xingyun. Cakar itu dikeluarkan oleh Ye Xingyun. Sepasang cakar itu menangkap 2 orang yang berada di lapisan ke-9, dan klon petir menyerang 1 orang yang berada di lapisan ke-8. Kedua orang yang berada di lapisan ke-9 digencet ke tanah dengan cakar besar milik Ye Xingyun. Setelah membereskan 3 orang tersebut, Ye Xingyun kembali berjalan, menjauh dari sang putri. Melihat hal itu, sang putri berteriak, "Hei, namamu Ye Xingyun kan? Aku ingin membuat kesepakatan denganmu." Ye Xingyun tidak menghiraukan sang putri. Dia berjalan sambil berkata, "Aku tidak tertarik." Sang putri tidak menghiraukannya. Dia kembali berteriak, "10 teratas dalam jenis sapi yang aneh." Api yang aneh ini tidak dapat dideteksi oleh jenis sapi lain. Mendengar itu, Ye Xingyun menghentikan langkahnya. Sang putri kembali berkata, "Tapi aku tahu lokasi spesifiknya." Ye Xingyun berkata, "Jika kau tahu, mengapa kau tidak mengambilnya sendiri?" Putri Xinghai menjawab, "Ada batasan di sana, jadi
basis kultivasi di atas alam realitas yang tidak bisa masuk. Orang-orang yang berada di dekatmu adalah orang-orang yang jenius, yang diakui di alam realitas yang, tapi mereka rentan. Ye Xingyun mendekat ke wajah sang putri. Dia mencoba menyelidiki sesuatu. Ye Xingyun berkata, "Apa syarat yang kau tawarkan?" Sang putri berkata, "Bantu aku mendapatkan heart chip. Aku akan memberitahumu di mana lokasi api tersebut." Ye Xingyun berkata, "Heart chip? Apa kau memiliki tubuh Xuan Yin?" Mendengar pertanyaan Ye Xingyun, wajah sang putri langsung memucat. Dia sangat terkejut dan berkata, "Kau, bagaimana kau bisa tahu?" Wajah sang putri memerah. Sambil memalingkan wajah, dia berkata, "Ya, aku memiliki tubuh Xuan Yin." Kekasaran Xinghai memang kuat, tetapi itu hanya budak dari Akademi Xinghai. Aku tidak ingin diperalat oleh orang-orang dari Akademi Xinghai, jadi aku membutuhkan heart chip untuk meningkatkan fisikku. Tuan Putri meneteskan air mata. Ye Xingyun yang melihat sang putri menangis, dia berkata, "Usap air matamu. Aku tahu persis orang seperti apa kau. Cepat katakan, kapan kita akan pergi?" Setelah mereka mengobrol, Ye Xingyun langsung pergi, meninggalkan sang putri. Melihat perlakuan yang diberikan oleh Ye Xingyun kepadanya, sang putri hanya bisa mendengus. Berpindah ke asrama siswa. Seseorang berkata, "Saudara, kau luar biasa. Sekarang, seluruh kekaisaran Xinghai mengetahui dirimu." Seseorang yang melihat Ye Xingyun berkata, "Benar saja, ketua mereka membunuh pangeran kecil. Tapi, tidak ada sesuatu yang terjadi padanya." Kembali ke Ye Xingyun, dia memberikan sebuah pil kepada Tao Liu, sambil berkata, "Ini adalah pil ekor Cixing Poison untukmu." Tao Liu menerima pil tersebut, sambil berkata, "Apakah kau seorang alkemis tingkat 4? Gaodong yang juga ada di sana, dia berkata, "Haha, kau baru tahu kalau saudaraku alkemis tingkat 4. Jika kau mengikuti saudaraku, aku pastikan kau akan beruntung dan tidak menyesal." Mendengar perkataan Gaodong, mata Tao Liu langsung berbinar. Ye Xingyun menatap Sang Jie dan Gaodong. Dia berkata, "Berlatihlah lebih keras. 5 hari dari sekarang, kita akan memasuki pegunungan Xinghai." Tao Liu yang mendengar itu, dia bertanya, "Hah? Untuk apa kita ke sana?" Ye Xingyun tidak menjawab. Dia langsung berbalik. Di lain sisi, Gaodong berkata ke Tao Liu, "Hei, apa yang kau katakan? Dia itu saudara kita. Jadi kau tidak bisa melakukan apapun yang kau mau." Beberapa saat kemudian, Ye Xingyun duduk di atas atap asrama. Dia kembali berlatih Sky Eye. Ye Xingyun mengarahkan wajahnya ke matahari. Sesaat, dia menatap matahari dengan matanya yang bersinar. Kemudian berteriak, "Buka!" Terlihat matahari yang besar di langit. Dalam matahari itu, terlihat sebuah bangunan. Ye Xingyun mencoba menebak bangunan tersebut, akan tetapi masih ada banyak keraguan dalam hatinya. Ye Xingyun mencoba melihat lebih dekat ke bangunan tersebut. Berpindah ke dalam bangunan. Di sana ada seorang wanita yang ditahan menggunakan banyak rantai. Ye Xingyun yang merasakan itu, dia berkata, "Siapa dia?" Rasanya, orang itu sangat familiar. Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Sebaiknya, aku melihatnya lebih dekat. Kembali ke seorang wanita yang dirantai. Di bawah wanita itu, terlihat sebuah benda, seperti mata yang berwarna ungu. Itu benar-benar sebuah mata. Dari dalam mata itu mengeluarkan kekuatan yang menembak keluar. Akhirnya, kekuatan tembakan itu keluar dari matahari, mengarah ke atap bangunan asrama di mana Ye Xingyun berada. Kekuatan itu sangat kuat. Hal itu membuat orang-orang yang melihatnya terkejut. Bangunan asrama langsung hancur. Ye Xingyun yang berada di sana merasakan sakit pada tubuhnya. Dia juga mendengar suara. "Lain kali, jika kau berani mengintip lagi, kau akan mati." Ledakan itu juga membuat Sang Jie dan Gaodong datang ke depan Ye Xingyun. Ye Xingyun yang merasakan kedatangan kedua orang itu, dia berbalik dan mengatakan kalau dirinya baik-baik saja. Di lain sisi, Huan yang berada di sana, dia cukup terkejut dan bergumam, "Mungkinkah itu teknik mata, Sky Devouring Eye?" Tampaknya mata itu benar-benar luar biasa. Dikatakan, jika seorang manusia ingin memiliki Devouring Eye, mereka harus melahap ras Sky Eye. Haha, aku tidak menyangka bisa bertemu dengan manusia yang memiliki Devouring Eye dalam hidupku. Berpindah ke sebuah tempat, di mana tempat itu adalah tempat yang diintip oleh Ye Xingyun. Seseorang berbicara, "Sudah 100 tahun, menyerahlah. Dia benar-benar sudah hancur." Dan juga, adik perempuanmu secara pribadi menusuk hatinya dengan pedang luolingmu. Wanita itu berkata, "Mustahil."
Suara yang sebelumnya berasal dari mata ungu. Dia kembali berkata, "Percaya atau tidak, dia tidak akan bisa kembali. Perlahan-lahan, aku akan mentransfer semua tentangmu kepadaku. Jadi tetaplah di sini." Diperkenalkan, wanita yang dirantai adalah reinkarnasi permaisuri. Wanita itu bergumam, "Saudaraku, aku tidak percaya jika kau sudah mati. Aku telah bereinkarnasi, dan aku tidak tahu apakah aku dapat melihatmu lagi." Berpindah ke Ye Xingyun. Dalam hati 10 iblis, milik Ye Xingyun mengalami getaran. Hal itu membuat Ye Xingyun merasakan sakit. Dia memegang dadanya sambil berkata, "Mengapa aku merasa tidak nyaman?" Berpindah ke 5 hari kemudian, sebuah pengumuman dikeluarkan dari Akademi Xinghai kepada seluruh murid di Akademi. Pengumuman itu mengatakan bahwa api yang aneh berada di Gunung Xinghai. Tampaknya Akademi Xinghai tidak membutuhkan api tersebut. Jadi siapapun yang mendapatkan api aneh bisa dikatakan kalau dia sangat beruntung. Berpindah ke Ye Xingyun dan kelompoknya. Putri Xinghai mendatangi mereka. Dia menyapa Ye Xingyun dan kelompoknya. Wajah Ye Xingyun tidak terlalu senang. Dia menatap sang putri dan berkata, "Beritamu sungguh luar biasa." Sang putri menjawab, "Aku mengatakan kalau aku tahu lokasinya secara detail. Aku tidak tahu kalau saudara Ye tidak mendengarkan perkataanku secara seksama." Seseorang berteriak, "Luo Yao." Luo Yao ini adalah nama sang putri. Nama lengkapnya adalah Xinghai Luo Yao. Lelaki yang memanggilnya kembali berkata, "Apakah kau tidak mau pergi bersamaku karena sampah ini?" Laki-laki itu merujuk ke Ye Xingyun. Hal itu membuat Ye Xingyun tersentak. Sang putri memalingkan wajahnya sambil berkata, "Siapapun yang kuajak, itu adalah hakku. Lagi pula, apa hakmu untuk mengaturku?" Seseorang berteriak. Mereka bertiga langsung memandang ke sumber suara. Itu adalah Huan. Dia berkata, "Hari ini, aku akan membawa kalian ke Gunung Xinghai. Adapun api aneh, kalian harus memiliki kemampuan untuk bertahan di sana." Huan bertelepati ke pria yang berselisih dengan putri Xinghai. Huan berkata, "Guming, bantu aku menjaga Xinghai Luo Yao dan Ye Xingyun. Aku ingin dia berguna, mengerti?" Mendengar itu, Guming terkejut. Di lain sisi, Ye Xingyun menatap ke suatu arah. Dia bergumam, "Tidak aman lagi untuk tinggal di sini. Setelah menelan api yang aneh dan mendapatkan token Bahuang, aku harus pergi." Seekor burung mengeluarkan suara. Burung itu sangat besar dan mendarat di dekat Huan. Huan pun berkata, "Semua orang bisa duduk di atas burung kunoku." Ye Xingyun yang melihat burung itu bergumam, "Burung kuno ilusi? Monster favorit sang ilusionis. Burung ini memiliki kemampuan ilusi." Huan kembali berkata, "Mengapa kalian hanya diam saja? Tunggu apa lagi? Semuanya cepat naik." Gaodong dan Sang Jie sangat bersemangat. Gaodong berkata, "Saudaraku, cepat naik ke atas burung besar ini." Sang Jie juga mengatakan hal yang sama. Gaodong membayangkan berapa lama dia menghabiskan waktu untuk memakan kaki burung tersebut. Guming yang mendengar perkataan Gaodong, dia berkata, "Dasar orang gila." Sang Jie mencoba memegang kaki burung. Akan tetapi burung itu seperti sebuah ilusi yang hancur ketika disentuh. Sang Jie pun terkejut dengan perubahan itu. Di lain sisi, Guming melompat ke atas burung ilusi. Kembali ke Ye Xingyun, dia berjalan mendekati Gaodong dan Sang Jie sambil berkata, "Daging burung ini tidak enak. Burung ini memiliki kemampuan ilusi. Terkadang, apa yang kalian lihat belum tentu itu adalah kenyataan." Akhirnya, Sang Jie dan Gaodong mengerti dengan apa yang terjadi sebelumnya. Ye Xingyun melompat ke atas burung ilusi. Dia menatap Sang Jie dan berkata, "Cepat naik." Di depan Ye Xingyun, seseorang cukup terkejut dengan pengetahuan yang dimiliki oleh Ye Xingyun. Orang itu bergumam, "Oh, anak ini cukup menarik." Berpindah ke Gunung Xinghai. Huan, yang duduk di atas kepala burung, dia menunjuk ke bawah sambil berkata, "Api yang aneh ada di dalam sana. Kalian semua bisa turun dan pergi ke tempat tersebut." Semua orang mulai bergerak sesuai dengan arahan. Para peserta bergegas maju. Mereka berlomba sampai duluan ke tempat tujuan. Di antara peserta, Ye Xingyun terlihat sangat santai. Huan, yang berada di atas kepala burung ilusi, dia bergumam, "Cepat kembali dan pelajari metode transfer Deporing A. Saat aku mendapatkan Deporing A ini, aku bisa menjadi kuat saat aku kembali ke benteng Bahuang." Seorang peserta mendapatkan sesuatu. Dia berkata, "Ini adalah batu hematit." Peserta itu mencoba memegang batu tersebut sambil berkata, "Aku sangat beruntung."
Saat memegang batu tersebut, sebuah api membakar tangannya, menjalar ke tubuh peserta tersebut. Dia sangat panik dan berteriak, "Ah, ah, tolong aku!" Guming yang melihat itu dia berkata, orang yang benar-benar nekat. Sesaat, seluruh tubuh peserta tersebut sudah dibakar oleh api dari batu hematit. Guming berjalan melewatinya, bersama dengan para bawahan. Dia berkata, "Ingat, kalian tidak boleh bertindak seenaknya, jika belum aku suruh." Seseorang berjalan mendekat ke depan peserta yang sudah hangus terbakar. Itu adalah Ye Xingyun. Dia berjongkok melihat pria yang sudah gosong, sambil dia berkata, "Bau ini memiliki napas dari api aneh. Berhati-hatilah agar tidak menyentuh apapun secara sembarangan." Di belakang Ye Xingyun, Gao Dong hampir saja menyentuh batu yang sebelumnya membakar salah satu peserta. Putri Xinghai berjalan di samping Ye Xingyun. Dia menoleh ke Ye Xingyun dan berkata, "Kalian semua ikuti aku." Gao Dong menatap Ye Xingyun. Dia berkata, "Saudaraku, bisakah kita mempercayainya?" Ye Xingyun menjawab, "Kita ikuti saja dulu." Putri Xinghai memasuki sebuah gua. Di belakangnya, Ye Xingyun dan kelompoknya mengikuti. Ye Xingyun bertanya, "Apa kau sudah pernah ke sini sebelumnya?" Sang putri menjawab, "Secara alami, semua orang di akademi mengetahui tempat ini." Ye Xingyun kembali berkata, "Lalu, kenapa kau membiarkan kami masuk? Bukankah lebih baik kau membiarkan bawahanmu yang memenuhi persyaratan untuk masuk? Mungkinkah?" Ye Xingyun menebak sesuatu. Kemudian dia berhenti. Ye Xingyun berkata, "Apakah itu membutuhkan pengorbanan?" Putri Xinghai berkata, "Benar, Saudara Ye sangat pintar. Mungkinkah Saudara Ye sudah merasakan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan di sekitar tempat ini saat kita masuk? Itu adalah kekuatan teknik terlarang dari 10 teratas api yang aneh. Jika lebih dari 50 orang yang datang, atau jika ada ahli di alam Wuhang, maka mereka akan langsung terbunuh oleh teknik terlarang. Faktanya, tujuan Akademi Xinghai bukanlah api yang aneh, melainkan orang misterius yang terperangkap di sini." Terlihat bayangan seorang pemuda yang dirantai. Putri Xinghai kembali berbicara, "Terakhir kali aku ke sini adalah untuk menyelamatkan pria misterius itu, sesuai dengan tujuan akademi. Tetapi ketika aku ingin menyelamatkannya, dia mengatakan bahwa diperlukan pengorbanan untuk membuka rantai pengekangnya." Ye Xingyun yang mendengar informasi itu dia berkata, "Jadi Akademi Xinghai terus membuat berita agar banyak orang datang ke tempat ini menjadi pengorbanan. Tampaknya Akademi Xinghai sangat kejam. Semua orang diperdaya olehnya. Aku tidak tahu apakah ayahmu sendiri diperdaya olehnya." Putri Xinghai menjawab, "Maksudmu mereka datang ketika mereka perlu, bukan? Ayahku itu kelihatannya saja mendominasi, tapi sebenarnya ayahku hanyalah sebuah boneka dan anjing dari Akademi Xinghai. Seharusnya kau itu berterima kasih kepadaku. Jika tidak, kau sudah lama mati di sini. Ayo cepat, kita dapatkan api yang aneh sebelum pria misterius itu diselamatkan." Ye Xingyun berbisik kepada kelompoknya, "Kalian harus berhati-hati dengan wanita ini." Berpindah ke lain sisi, di sana ada Puit Plim. Dia berkata, "Aku bisa merasakan napas api yang aneh, tepatnya di depan sana." Puit Plim bergerak bersama kelompoknya, yang terdiri dari Domsday Plim dan Murong Yuan. Saat mengikuti mereka berdua, Murong Yuan bergumam, identitas macam apa yang dimiliki kedua orang ini? Dia bisa merasakan napas api yang aneh. Melihat Murong Yuan tidak bergerak, Puit Plim menegurnya. Berpindah jauh ke dalam gua. Guming menakupkan tangan. Dia berkata, Tuan Iblis." Orang yang disebut Tuan Iblis ini adalah pria yang dirantai, yang sebelumnya dibicarakan oleh Tuan Putri Xinghai. Pria itu berkata, 236. "Tidak cukup. Siapa 3 orang ini?" Guming menjawab, "Mereka adalah 3 orang bawahanku yang paling setia." Pria itu berkata, "Begitu ya? Maka jadilah pengorbanan untukku." Sebuah monster keluar dan menerkam ke arah bawahan Guming. Bawahan Guming menjadi panik, akan tetapi Guming berteriak, "Diamlah!" Monster itu menerkam ketiga bawahan Guming. Seluruh tubuh bawahan Guming mulai meleleh. Di samping, wajah Guming pucat pasif, keringat bercucuran. Pria iblis ini berkata, "Jangan khawatir, aku telah memulihkan 40% kekuatanku. Dan keempat rantai ini tidak bisa lagi menahanku." Kekuatan itu langsung menghancurkan rantai yang mengikat tangannya. Setelah rantai yang mengikat tangannya hancur,
Pria itu memukul rantai yang mengekang kakinya, hingga rantai itu hancur. Pria iblis berkata ke Guming, "Kau pintar. Alasan mengapa aku tidak membunuhmu karena aku sangat bahagia sekarang." Kekuatan pria iblis dikeluarkan, membentuk sebuah pakaian dan sepatu melapisi tubuh pria iblis. Dia berjalan melewati Guming. Guming yang melihat itu, dia berkata, "Tuan, saya tidak menginginkan api yang aneh. Tolong jangan salah paham. Tuan, saya khawatir api itu akan diambil oleh seseorang." Pria iblis itu berkata, "Haha, pemilik api yang aneh di masa lalu meninjuku dari benteng Bahuang. Meskipun aku dijebak olehnya, tapi dia tidak dalam keadaan baik. Sekarang aku takut kalau dia sudah terkena racunku sampai mati, sehingga api aneh ini tidak memiliki pemilik. Jika aku menelannya, aku yakin kekuatanku akan meningkat pesat." Dari bekas darah ketiga bawahan Guming, sebuah gelembung muncul. Pria iblis itu berkata, "Ghost Sword Beast, keluar. Kau memiliki makanan yang enak." Di saat yang sama, di pedalaman gua, terdapat sebuah mayat yang sudah menjadi tengkorak. Pada dahi tengkorak, terdapat sebuah benda. Putri Singhai yang melihat itu berkata, "Kalian lihat, benda di dahi tengkorak. Itu adalah Hut Yansin. Bantu aku mendapatkan benda itu. Lalu, aku akan memberitahumu lokasi spesifik api yang aneh." Ye Xingyun berkata, "Pertama, kau beritahu aku dulu lokasi api yang aneh." Putri Singhai berdebat dengan Ye Xingyun. Dia berkata, "Kau tidak percaya denganku?" Ye Xingyun menjawab, "Ya, aku percaya kepadamu." Putri Singhai menunjuk ke tengkorak sambil berkata, "Apakah kau lihat dinding api itu? Itu adalah penghalang, dan api yang aneh disegel di dalamnya. Selama kau mengambil Hut Yansin, dengan sendirinya larangan itu akan terbuka. Selain itu, mengapa aku harus berbohong kepadamu? Apa gunanya aku berbohong kepadamu?" Tao Liu memegang pundak Ye Xingyun. Dia berkata, "Xingyun, seharusnya dia tidak berbohong. Biarkan aku saja yang melakukannya." Tao Liu bergegas maju. Di sebelahnya, wajah sang putri sangat mencurigakan. Sepertinya dia menyimpan sebuah rencana. Ye Xingyun yang melihat Tao Ling akan mengambil benda tersebut, dia mencoba menghentikannya. Akan tetapi, hal itu sudah terlambat. Tao Ling sudah memegang benda tersebut. Dia berkata, "Tenang saja, aku tidak..." Belum menyelesaikan perkataan, sebuah api muncul dari benda tersebut dan menjalar melalui tangan Tao Ling. Dia berteriak. Dalam sekejap, Tao Ling hancur dibakar oleh api tersebut. Ye Xingyun hanya bisa memandangi temannya yang terbakar. Wajahnya sangat marah. Dia tidak menyangka hal yang mengenaskan terjadi pada temannya. Putri Singhai cukup senang. Dia mendekat ke benda tersebut, kemudian berkata, "Apa yang dikatakan pada buku kuno itu ternyata benar. Untungnya, terakhir kali aku merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan tulang ini. Karena itu, aku tidak bisa membiarkannya." Benda yang berada di dahi tengkorak itu terjatuh. Putri Singhai dengan cepat mengambilnya. Wajahnya sangat bahagia. Dia berkata, "Hut Yankin ternyata membutuhkan pengorbanan untuk bisa mendapatkannya." Di belakang Tuan Putri, Ye Xingyun sudah bertransformasi ke tubuh naga haus darahnya. Dia bersiap menyerang sang putri. Pukulan dilepaskan tepat mengenai tubuh sang putri. Sang putri terpental menabrak dinding gua. Akan tetapi, hal itu tidak cukup untuk membunuhnya. Ye Xingyun kembali mendekati sang putri. Di lain sisi, sang putri tidak takut. Dia tertawa dan berkata, "Apa kau ingin membunuhku?" Tangan sang putri ditempelkan ke dada Ye Xingyun. Tangan itu dilapisi oleh sebuah kekuatan. Ye Xingyun yang merasakan kekuatan itu, dia terkejut. Putri Singhai tersenyum. Dia mengeluarkan 3 api yang aneh. Sang Jie yang melihat itu, dia berkata, "Api yang aneh ini terikat dengan Hut Yankin." Di sampingnya, Godong menjadi marah. Dia berteriak, "Bajingan! Wanita ini sudah menipu kita dari awal." Putri Singhai berjalan maju. Dia berkata, "Kau memang kuat, tapi kau bukan lawanku, setidaknya untuk saat ini." Ye Xingyun yang berada di depan sang putri, dia bersiap menggunakan pedang tanpa ampun. Ye Xingyun berkata, "Kita lihat saja nanti." Pedang dihayunkan, mengarah ke sang putri. Akan tetapi, dengan sangat mudah, pedang Ye Xingyun ditangkap oleh sang putri. Dia berkata, "Aku mengatakan bahwa kau bukan lawanku, dan juga, aku tidak akan membunuhmu. Apa kau masih tetap bersikeras?" Ye Xingyun berteriak, "Thunder Sword!"
4 klon petir muncul di sekeliling putri. Klon itu bersiap memberikan tebasan kepadanya. Dari tubuh putri, 4 gumpalan api keluar, melesat ke masing-masing klon petir. Sang putri bergerak ke arah Ye Xingyun. Telapak tangan sudah dipersiapkan. Dengan telapak tangan itu, Ye Xingyun dihempaskan oleh sang putri. Gaodong dan Sanjie mendekat ke Ye Xingyun yang terlempar. Mereka mencoba memeriksa keadaan Ye Xingyun. Di depan mereka, sang putri berkata, "Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Lagi pula, aku tidak akan membiarkan dia mati." Di saat yang sama, seekor monster melesat ke arah sang putri. Merasakan gerakan itu, sang putri langsung menoleh. Dia sudah memperkirakan kejadian ini. Putri Xinghai berteriak, "Tujuan Akademi Xinghai adalah untuk menemukanmu. Tapi aku ingin lihat, siapa sebenarnya kau, yang telah membuat ayahku rela membunuh ibuku." Orang di atas monster itu menjawab, "Xingha Luoyao, kau benar-benar memurnikan 3 api yang aneh." Orang itu adalah Guming. Dia kembali berteriak, "Jika kau melakukan itu, Kekaisaran Xinghai akan jatuh ke dalam situasi yang buruk." Sang putri menjawab, "Apa kau berpikir, jika aku tidak memurnikannya, Kekaisaran Xinghai tidak akan jatuh? Kau sungguh naif." Putri Xinghai maju menyerang. Di sekelilingnya ada 3 api berbeda. Guming, yang merasakan kekuatan yang sangat kuat, dia ketakutan.